ILM atau iklan layanan masyarakat. Gue yakin hampir setiap orang yang tinggal di negara kita tercinta ini nggak mempermasalahkan ada atau tidaknya ILM. Kenapa begitu Bang Ray? Karena kalau misalnya selama ILM yang ditayangkan itu sangat berguna buat kita ya, untuk bernegara dengan baik, ya why not? Ya nggak sih? Kayak misalnya ILM ngasih tahu kita untuk gimana caranya buat KTP, gimana caranya buat paspor visa, gimana caranya buat ngurus pajak dengan baik, gimana caranya kita memilih tontonan dengan baik ya, atau memperlihatkan bagaimana indahnya Taman Nasional juga tempat-tempat eksotis kita di Indonesia. Itu keren banget sih, wonderful Indonesia. Nah tapi di tanggal 12 sampai tanggal 13 September 2025 ada ILM yang menarik yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Di TikTok udah ramai diomongin, bahkan di Twitter itu lagi ramai diperdebatkan gitu ya. ILM tentang bagaimana kinerja pemerintah Pak Prabowo selama 1 tahun yang ditayangkan di bioskop beberapa menit sebelum pemutaran film. Dimana ini udah diberitain sama banyak banget portal berita gitu ya. Dan udah banyak juga klarifikasi dari istana atau dari pemerintah gitu terkait adanya ILM ini. Cuman yang lucunya semakin gue mendalami berita ini, semakin gue tahu kalau misalnya ini bukan yang pertama kalinya dilakuin sama pemerintah kita tercinta. Ternyata di tahun 2018 pemerintah Pak Jokowi pun pernah melakukan ini dan dipermasalahkan sama timnya Pak Prabowo. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Imagine ketika lu lagi pengen nonton Demon Slayer ya, ketika lu lagi pengen nonton The Conjuring di tanggal 12 sampai tanggal 21 gitu ya, karena iklan masyarakatnya itu katanya semingguan doang. Ya, terus tiba-tiba ketika lu lagi nungguin filmnya nyala, ada ILM yang menunjukkan dan juga memperlihatkan bagaimana pemerintah kita bekerja gitu lah. Apa yang bakal kalian lakukan dan apa yang bakal kalian reaksikan? Tulis di kolom komentar, gue pengen tahu. Nah tapi di video ngopi kesempatannya kita bakal sama-sama bahas tentang itu semua gitu. Dimana ini video ngopi gue ambil beberapa sumber ataupun referensi dari berita-berita yang udah ada. Pertama, berita dari CNBC dengan judul Prabowo permasalahkan iklan infrastruktur Jokowi di bioskop. Ini berita menarik banget. Karena apa? Karena pada akhirnya kita jadi tahu kalau misalkan ILM ini bisa dipermasalahkan. Ya, gimana caranya Bang Ray? Ya karena ada beberapa aturan yang pada akhirnya itu memantau apakah ILM ini bisa untuk beredar atau kagak gitu ya. Nah, aturannya apa nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Terus kemudian berita terbaru dengan judul video Prabowo tayang di bioskop. Ini respon Komdigi dari CNN Indonesia. Ya di mana respon Komdigi bilang selama itu tidak melanggar aturan sah-sah aja ya, yang bisa gue simpulkan. Terus kemudian gue juga coba buat cari tahu iklan layanan masyarakat Pak Jokowi itu kayak gimana di tahun 2018. Ternyata udah ditayangin juga di YouTube ya, di MDTV News. Dimana ini judulnya iklan hasil kerja Presiden Jokowi mulai pro kontra, dimana Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin pun mempermasalahkan hal ini gitu loh. Terus gue coba buat nge-search juga gitu ya di YouTube, apakah udah banyak banget beritanya, ternyata udah ada. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat dari beberapa akun-akun Twitter udah banyak juga yang coba buat membuka diskusi. Kayak misalkan akun dari TXT dari media di mana dia nge-SS ya sebuah berita dengan judul video capaian Prabowo muncul di bioskop istana selama tidak ganggu kenyamanan. Itu sah. Siapa yang berani bilang kalau misalkan ini mengganggu kenyamanan? Terus ya kalau misalnya kita sedikit berselancar lagi di Twitter, udah banyak banget pendapat dari orang-orang gitu ya. Kayak misalnya pendapat dari Mas Jay ya bilang kayak uang pajaknya dipakai bikin ya propaganda di bioskop. Emang pakai ini ya uang pajak emang bayar yang kayak gini? Anjir, kalau misalnya bayar agak niat juga ya. Terus gue coba buat nyari apakah udah ada yang nge-upload gimana video layanan masyarakat. Ternyata udah ada yang upload. Nah ini nih, lu bisa lihat sendiri. Kalau misalnya kita lihat ini termasuk leak nggak sih atau bukan gitu. Soalnya gue juga penasaran sebenarnya iklan layanan masyarakat kayak gimana ya gitu loh. Jadi mungkinnya bisa kita diskusikan dan juga bisa kita bahas bareng-bareng gitu ya. Tapi kayaknya nggak bakal gue lihat dulu untuk keamanan video ini. Terus kemudian beberapa berita juga dari Kompas ya dengan judul video Prabowo tayang sebelum film di bioskop. Ternyata Pak Jokowi juga pernah. Dimana yang terakhir kita juga cross check berita dari Kompas ya dengan judul viral video Prabowo ditayangkan sebelum film bioskop, di mana istana sudah buka suara. Berdasarkan berita ini, pihak istana buka suara soal viralnya penayangan video Presiden Prabowo sebelum film di bioskop dimulai, di mana Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menilai hal ini lumrah sepanjang tidak melanggar aturan ataupun mengganggu kenyamanan. Ini menarik banget nih. Paragraf ini ngebuat gue penasaran, emang ada aturan yang mengatur tentang ILM ini ya? Ternyata ada gitu loh.
Gue coba buat cari tahu di Google dan coba buat gue cari lagi ya, gue cross check di GPT ternyata ada gitu tentang ILM. Di mana ada beberapa aturan kayak misalkan aturan tentang perikanan dan penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dan peraturan turunannya termasuk KPI membatasi isi siaran iklan. Misalnya tidak boleh mengandung kampanye terselubung, menyesatkan atau diskriminatif. Kemudian ada juga kode etik perikanan Indonesianya, di mana ini juga berlaku untuk semua media termasuk layar bioskop, mengatur kejujuran, isi, larangan, manipulasi, dan sebagainya. Jadi kalau iklan pemerintah ditayangkan sebagai informasi publik ya masih sah, tapi kalau isinya lebih mirip promosi personal presiden atau capres, bisa dianggap melanggar aturan periklanan atau norma penyiaran. Ya, terus kemudian di poin nomor 2 katanya ada aturan juga tentang netralitas dan kampanye politik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU. Di mana ini melarang penggunaan fasilitas negara untuk kampanye kecuali yang sudah diatur KPU. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang katanya aparatur negara juga menekankan larangan memanfaatkan fasilitas publik untuk menguntungkan kandidat. Nah, aturan ini yang akhirnya dipermasalahkan sama timnya Pak Prabowo di tahun 2019 kemarin, di mana Pak Jokowi lewat ada Menkominfo gitu menayangkan iklan layanan masyarakat di bioskop gitu, dan pada akhirnya dipermasalahkan di tahun 2019. Jadi penayangan itu di tahun 2018 tapi dipermasalahkan di tahun 2019 ketika lagi adanya pemilu presiden juga wakil presiden ya. Ini kita langsung ke berita CNBC di mana katanya tim hukum Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Bambang Wijoyanto mengungkapkan semua dugaan kecurangan Pilpres 2019, salah satunya terkait program pemerintah Jokowi yang gencar membangun infrastruktur di bioskop-bioskop. Ya, di mana lewat tim Prabowo sendiri bilang kalau misalnya ini tersebut sebenarnya biasa aja, dianggap pemerintah sebagai sosialisasi keberhasilan yang wajar dipublikasikan ke masyarakat. Tapi dengan pemikiran yang objektif dan jernih, tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye yang dilakukan Presiden Pertahanan Jokowi lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian. Ini strategi pemenangan Capres Paslon 01 Jokowi, papar BW, sapaan akrab Bambang Wijoyanto. Ya, tapi karena ini emang jauh dari Pilpres tahun 2029 gitu ya, jadi nggak yang terlalu valid juga. Cuman debatable sama orang-orang di Twitter gitu, karena sebenarnya nggak harus diklaim juga kalau misalnya pada akhirnya pemerintah itu kerja nyata dan benar-benar bisa dirasakan. Ya sesimpel perbandingan yang sering banget dilakukan sama masyarakat gitu ya, antara membandingkan polisi sama membandingkan damkar gitu. Kita bisa tahu mana pihak yang emang sering buat mempromosikan citra gitu, tapi kita juga bisa tahu mana yang pada akhirnya banyak banget dianggap positif sama masyarakat gitu loh. Sama halnya seperti ini. Kayak gue sih ngelihatnya ya, ini pendapat bodoh gue nih ya, pendapat pribadi bodoh gue. Kalau misalkan ini ditayangin dan penayangannya itu nggak sesuai dengan apa yang dirasakan sama masyarakat yang sedang menonton atau ingin menonton film kesukaannya dia, bukannya malah dapat empati, bukannya malah dapat respect kepada Pak Presiden gitu, tapi cuma malah jadi bahan misuh anjir sebelum akhirnya nonton film gitu loh. Apalagi orang-orang mungkin ya escapism ke bioskop biar seenggaknya nggak banyak mendengarkan teman-temannya yang ngomongin ataupun ngebahas tentang politik, tiba-tiba dikasih ILM kayak gini, dang gitu. Anjir ada politik juga nyampe ke bioskop, lah jadi misuh lagi gitu. Tapi balik lagi ya, ini cuman pendapat bodoh pribadi gue doang gitu. Kalau misalnya pada akhirnya ada dampak positifnya ya bagus buat pemerintah. Tapi kalau misalnya kita lihat respon dari orang di media sosial, sepertinya mungkin ini akan menjadi sesuatu yang kurang disukai sama pemerintah sendiri gitu ya. Bahkan lu bisa lihat sendiri ada yang udah mulai ngasih tahu kita harus telat buat datang bioskop sekarang karena udah ada yang kayak gini gitu ya. Terus kemudian ada beberapa pendapat juga gitu loh, kayak misalkan lingres, ganggu kenyamanan, jangan bikin emosi, niatnya mau jadi hiburan dengan nonton bioskop di Maluku Dumbaga plus setiap saat gitu. NPD buset. Suara Akal bilang bioskop itu ruang hiburan bukan ruang politik. Kalau mau edukasi film dokumenter, konversasi via ads medsos, tayangan singkat di bioskop ya publik berhak bertanya berbagai gaya baru. Ada bahkan yang udah buat foto kayak gini. Cam Bontong bilang kayak Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini konteksnya ngebahas tentang apa yang udah ya capai katanya. Terus abis itu Kevlier bilang saya bilang gak ganggu kenyamanan. Berani ya. Set bang Henry tau kali ini kerjaan dan ide siapa, kerjaan anak JA. Sangat amat spekulatif. Tapi ya balik lagi, mungkin bisa jadi bahan obrolan di media sosial. By the way, apakah ada di rekan semua yang sudah mendapatkan kesempatan menonton ini?
ketika sedang ingin menonton film favorit, silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu pendapat lu semua. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video ngopi kesempatan kali ini. So terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Thank you buat likes-nya, thank you buat subscribe-nya, dan thank you banget buat poin hype-nya. Sekali lagi thank you banget. Gue undur diri. Sampai jumpa.